Hari ini saya Zevanya yang akan memandu webinar hari ini dan materi hari ini juga akan dibawakan oleh technical specialist dari Media Entertainment dari Autodesk Sinex Metro Data Indonesia, Mas Christian Nathanael atau yang biasa disapa Nathan. Jadi nanti saat materi dibawakan, apabila Bapak dan Ibu sekalian memiliki pertanyaan, bisa langsung dituliskan di kolom chat maupun di tab Q&A. Dan jangan lupa disimak, karena materi hari ini juga pastinya sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Semangat belajar hari ini, teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Oke, oke, langsung saja kita mulai webinar hari ini. Dibuka langsung oleh speaker kita. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan Mas Nathan. Oke, terima kasih. Sebentar, saya coba share. Oke. Ya, selamat pagi, eh, Bapak dan Ibu yang sudah hadir di webinar kita kali ini. Webinar kita kali hari ini itu akan membahas mengenai bagaimana cara untuk melakukan visualisasi, ya, eh, visualisasi desain dengan Autodesk Media Entertainment, secara khusus dengan menggunakan 3ds Max. Salam kenal, saya Christian Nathanael sebagai Solutions Engineer dari Media Entertainment. Di webinar kali ini kita akan melihat ke beberapa hal. Itu jadi kita pertama akan melihat fundamental dari visualisasi desain, gitu ya. Kemudian kita akan melihat bagaimana cara untuk memproduksi visualisasi desain yang baik dari berbagai aspek, ya. Kemudian kita akan melihat dari sisi rendering engine, gitu ya. Kemudian kita terakhir kita akan melihat eh, solusi lengkap dari Autodesk terkait media dan entertainment, ya, dikhususkan untuk yang bisa dipakai untuk visualisasi. Oke, saya langsung mulai. Jadi kalau kita mungkin pernah melihat suatu desain atau melihat suatu visualisasi, gitu ya, itu tidak hanya cukup kita pintar di satu software aja gitu. Jadi kalau misalkan dalam 3D di solusi Autodesk berarti kita tidak cukup hanya pintar di eh, 3ds Max gitu ya. Atau kita mungkin menggunakan Revit, menggunakan software lain itu tidak cukup sampai di situ. Tapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana terutama kita berhadapan pasti sama klien ya. Bagaimana klien kita itu bisa melihat visualisasi desain kita gitu ya, membayangkan terus bagaimana dia menginterpretasikannya ke dalam visual dia atau imajinasinya. Nah, di sini saya punya beberapa gambar gitu ya. Jadi gambar yang di atas itu adalah gambar yang hasil renderannya gitu ya. Eh, ini sebenarnya teknik yang cukup banyak dipakai oleh firma-firma baik dari desain ataupun yang firma yang eh, berfokus di visualisasi gitu ya. Jadi mereka banyak melakukan desain, kemudian mereka memvisualisasikan itu terlalu bersih gitu ya. Tanda kutip terlalu bersih kenapa? Karena di sini terlihat seperti kondisi bangunan yang ideal gitu ya. Jadi mungkin lightingnya bagus gitu ya, cahayanya bagus gitu. Komposisi juga oke gitu ya. Secara general mungkin terlihat seperti bangunannya menarik gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat di bangunan yang bawah itu sebenarnya tidak terlalu gitu ya. Jadi biasa-biasa aja karena ada banyak faktor ya. Kayak misalkan kalau kita di industri arsitektur atau konstruksi itu biasanya kita agak terhambat mungkin sama material atau mungkin sama memang kondisi realita seperti itu ya, baik dari cuaca dan lain-lainnya. Oke, jadi kalau lihat dari bangunan di atas lightingnya bagus, ternyata di bawah nggak terlalu. Yang di bagian yang kanan bangunannya kayaknya isinya kaca semua gitu ya, bagus. Tapi ternyata kalau misalnya kita lihat di realita, kaca sebanyak ini kan tidak bisa tidak bisa dibikin dengan baik gitu ya. Akhirnya jadi banyak bracing, terus jadi bangunannya jadi kayak banyak sangkar-sangkarnya gitu ya. Nah, ini ada gambar yang kedua. Jadi ini salah satu sebenarnya
sebuah office building, gitu ya, office building. Seingat saya di bawahnya itu ada public concourse-nya, gitu ya. Yang kanan itu juga office building kalau nggak salah. Nah itu kalau dilihat dari desain awalnya bagus gitu ya, kayak futuristik. Eh, Terus secara secara lighting, secara cuaca juga optimal, gitu ya. Tapi ternyata yang di bawah, gitu ya, kita malah melihat sebenarnya kontras yang terbalik. Jadi kalau kita lihat di gambar di kanan atas itu banyak awan ya. Ternyata di gambar di bawah di kiri itu malah awannya banyaknya di gambar yang kiri. Padahal kita pengennya yang di kanan gitu ya. Sedangkan yang di kanan itu malah persis kosong. Nah, ini kadang-kadang kalau kita present ke klien gitu ya itu mungkin hasilnya jadi bagus gitu ya. Mungkin pas fase meeting itu bagus, tapi ketika dibangun itu tidak sebagus yang hasil render. Nah, ini kadang-kadang bikin eh, si kliennya itu jadi kayak merasa kok bangunannya nggak sebagus yang didesain gitu ya. Nah, tentunya kita kalau sudah seperti itu gitu ya kita memang tidak bisa selalu memaksakan suatu desain untuk selalu optimal. Jadi secara visual mungkin nggak selalu bagus gitu ya. Tapi kita berusaha untuk eh, membuat visualisasi yang cukup representatif gitu ya. Jadi mungkin tidak harus selalu optimal, tapi representatif untuk orang itu bisa memahami eh, apa desain yang kita pengen bikin. Nah, ada beberapa komponen gitu ya, tapi sebelum ini saya mungkin kasih sedikit perkenalan. Jadi produk yang akan kita pakai sekarang itu adalah Autodesk 3ds Max. Ya 3ds Max ini banyak dipakai untuk biasanya ya mayoritas itu untuk visualisasi desain, visualisasi arsitektur. Ada juga eh, yang berupa games. Ya, jadi kalau misalkan kita mau melakukan rendering game, melihat visualisasi game kita gimana, ya kalau terus dan banyak lainnya, ya itu kita bisa pakai 3ds Max. Nah, 3ds Max ini kita punya beberapa fitur unggulan gitu ya. Yang jelas kita pasti bisa 3D modeling, kemudian kita bisa tekstur dan shading, dan kita bisa melakukan rendering yang berkualitas. 3ds Max ini tidak hanya jago di modeling dan texturing aja gitu ya, tapi dia ternyata cukup kompatibel untuk banyak solusi rendering yang ada di pasar. Jadi kalau dari solusi Autodesk memang kita nge-ship 3ds Max itu dibanding biasanya sama Arnold gitu ya. Tapi kalau misalkan kita sudah terbiasa pakai V-Ray atau pakai hmm, mungkin Corona ya atau mungkin kita pakai yang lain lah ya, mungkin yang D5 atau lain sebagainya, 3ds Max pun kompatibel dengan itu. Ya, nah nanti selama di present ini ya pas kita sudah menyentuh bagian teknis itu contoh yang ada di sini itu kita menggabungkan 3ds Max dengan salah satu render engine yang khusus untuk building ya yaitu namanya Corona. Oke. Nah, yang pertama sebenarnya kalau dalam sebuah desain gitu ya, itu rendering visual, itu kita perlu bermain namanya color balance. Gitu ya, color balance ini penting. Jadi mungkin kalau yang sering editing di HP gitu ya, itu sering lihat ada color balance yang mungkin dari 3500 K Kelvin ya, 3500 Kelvin sampai 6000 Kelvin. Mirip kalau kayak kita mau beli lampu ya. Nah, color balance ini penting untuk di render karena color balance ini menentukan mood kita ketika kita pengen orang lain itu melihat gambar kita. Misalkan di sini saya punya sebuah scene ya di sini. Nah, saya punya scene eh, berupa sebuah interior ruangan gitu ya. Jadi ada eh, interior ruangan yang uh, biasanya orang pakai itu tentu untuk beristirahat gitu ya. Nah, uh, kita punya kalau di rendering engine gitu ya itu biasanya kita punya beberapa photographic principle ya yang kita bisa atur. Itu kalau di sini mungkin kita pakai yang standar aja, jadi kita pakai bloom and glare ya. Kemudian ada yang suka main contrast, saturation, ini yang basic exposure gitu ya. Nah, kita akan lihat di white balance. Nah, kalau kita melihat dari white balance dan dari fungsi ruangannya, gitu ya, ini kan sebuah ruang keluarga,
ya tentunya ruang duduk-duduk sama ruang makan gitu ya. Nah itu biasanya orang pengen moodnya itu eh, jadi kayak lebih hangat gitu ya, karena orang istilahnya udah pengen nge-wind down setelah mereka misalkan seharian bekerja gitu ya, pengen bersantai. Nah kita kalau lihat di sini saya akan kasih contoh tiga contoh gambar gitu ya. Yang pertama yang ini, ya ini adalah eh, dirender dengan menggunakan color balance yang 3500 Kelvin. Kemudian saya punya yang kedua, itu kita pakai yang 5000 Kelvin gitu ya. Kemudian yang ketiga itu kita punya 6500 Kelvin. 6500 dan 5000 itu sebenarnya tidak terlalu berbeda gitu ya. Mungkin ya kalau di sini mungkin lebih ke warnanya lebih orange aja gitu ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang 3500 gitu ya. 3500 itu biasanya kita banyak pakai di misalkan kita ingin coba visualisasi yang berupa office work gitu ya. Jadi interior pekerjaan, interior kantor, atau mungkin bahkan kita kalau misalkan lihat di awal tadi sempat ada beberapa gedung-gedung ya. Di sini saya ada kasih. Nah, ini contohnya. Ya di sini kita langitnya biru, ya kita pakai tipe gedungnya juga gedung kantor, maka kita biasanya orang pakai 3500 sampai 5000 Kelvin untuk bangunan-bangunan seperti ini. Tapi kalau misalkan kita lihat di dari konteks ruangan seperti ini gitu ya, 3500 Kelvin ini kadang-kadang malah bikin orang feelingnya jadi nggak enak gitu ya, jadi mencekam karena jadi kayak di film horor gitu ya. Nah, sedangkan kalau udah 5000 atau 6500 itu eh, masuknya udah ranah taste desainnya orang-orang gitu. Jadi kalau kita bicara secara rendering itu biasanya kita berurusan sama feeling dan emosi orang-orang gitu. Jadi kita pengen mereka ruang living room, kita pengen mereka merasa ini tempat yang nyaman, tempat yang santai gitu ya. Nah, kita harus sesuaikan itu dengan fungsi ruangannya juga. Nah, next itu kita punya kontras gitu ya. Jadi kontras ini sebenarnya penting untuk kita em, apa ya, memvisualkan ruangan kita juga gitu ya. Contoh di sini saya punya ini kontras yang paling kecil gitu ya. Jadi kontras itu menunjukkan seberapa jauh atau seberapa besar perubahan warna yang kelihatan di desain kita. Nah, di sini kontras ini 0,5 gitu ya settingannya. Kemudian saya punya yang gambar kedua, ini kontras ini satu ya. eh, Gambarnya itu ya settingannya. Kemudian yang kedua saya punya ini 1,5. Jadi satu ke satu seperti biasa dari 0 ke 1 itu pasti kelihatannya jauh banget. Tapi 1 ke 1,5 itu nggak terlalu. Nah ini penting kenapa? Biasanya kalau kita mau bikin brosur atau mau bikin majalah gitu ya, itu kita salah satu poin yang kita harus perhatikan itu adalah kontras. Karena ada perubahan dari color space ketika kita melakukan rendering dengan ketika kita melakukan printing. Oke, jadi ada beberapa orang yang bikin brosur, ya brosur rendering atau brosur apa, itu mereka tidak memainkan kontras di sini dengan baik. Jadi misalkan mereka menghasilkan dari mau bikin desain yang di printing gitu ya, tapi mereka ternyata hanya menggunakan kontras yang default. Itu biasanya ketika di print hasilnya akan seperti ini gitu. Jadi hasilnya eh, gambarnya kurang baik lah. Ya jadi wash out warna. Nah, sehingga banyak kita harus perhatikan juga fungsi apa yang kita ingin capai, ya fungsinya kita akan pakai untuk apa gambar yang kita render ini. Kalau misalkan dia berupa konten digital, maka kita bisa pakai kontras yang normal gitu ya. Kemudian kalau kita misalkan mau tujuannya untuk di print, ada baiknya kita menggunakan kontras yang lebih eh, diperbanyak warnanya. Jadi kontrasnya ditinggikan. Ya karena kalau misalnya kita lihat, jadi color space dari layar monitor ya itu biasanya menggunakan format namanya sRGB. Tapi ketika kita print itu biasanya namakan CMYK, CMYK ya. Nah itu biasanya color gamutnya CMYK itu jauh lebih banyak daripada RGB, sRGB ataupun sekarang ada yang sampai P3 ya P3. Nah itu harus diperhatikan juga. Oke, nah sekarang kita akan melihat dari sisi lighting gitu ya. Nah, dari sisi lighting ini mungkin ini kita tidak bisa serta merta
tanpa pengetahuan gitu ya. Kemudian kita langsung menaruh beberapa lighting yang menurut kita bagus gitu ya. Jadi lighting ini sebenarnya pepaduan dari banyak aspek. Yang pertama mungkin kalau misalkan kita lihat ya. Nah, di gambar ini saya punya model yang sama yang saya pakai untuk render. Nah, di sini saya hanya menggunakan dua tipe lighting. Ya, jadi yang pertama itu ada yang di sini nih, yang garisnya lurus ini namanya adalah natural lighting alias cahaya matahari. Kemudian saya di sini juga punya beberapa yang lurus ke bawah gitu ya. Ini namanya adalah eh, artificial lighting atau lighting dari lampu, gitu ya. Nah, ini kurang lebih eh, detailannya. Nah, lighting itu biasanya kita punya dua tipe. Jadi ada yang selain natural dan artificial, kita juga punya direct dan diffuse. Ya, diffuse itu simpelnya adalah ketika kita punya lampu, tapi lampu tersebut udah dipantulkan oleh material lain atau sudah difilter oleh material lain. Kayak misalkan dalam di sini, di gambar ini berarti kita punya eh, ini ya ada curtain, ada apa namanya gorden ya, ada gorden. Kemudian di sini kita lihat ada kisi-kisi kayu juga. Jadi kalau lihat di gambar ini kita punya kisi-kisi kayu di sini. Nah itu semua adalah material yang melakukan diffuse. Kemudian kita juga punya eh, dinding ini ya dan material-material plafon. Nah kalau lihat di sini sebenarnya kita mengalami beberapa lighting diffuse ya dari sisi material di dinding dan dari di plafon. Jadi ruangan ini ketika saya tidak pakai material yang eh, glossy atau saya menggunakan material yang full matte semua, gitu ya, lighting yang terjadi itu tidak akan seperti ini. Jadi kalau kita lihat di bagian kanan ini ya, itu ada dia memantulkan lighting dari sisi pilar kayu ini ke atas, gitu. Terus dia memantulkan juga dari sisi si eh, warna dari merah nih ya, warna merah sofanya ini dipantulkan ke atas ini ya ke materi ini. Nah, ini memberikan efek ke hasil rendering kita gitu ya. Jadi kayak di bagian atas ini kalau kita lihat jadi kayak ada nuansa merahnya gitu. Nah, ini kalau kita pakai material yang full matte atau full rough itu kita tidak akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, kalau kita lihat sebenarnya eh, bagian diffuse ya itu jadi tidak hanya tergantung dari lampunya saja gitu, tapi kita terkait juga dengan material. Ya nanti saya akan bahas di setelah ini. Kita akan lihat terkait material apa aja contoh-contohnya gitu ya. Nah itu nanti kita bisa pakai untuk memvisualisasikan di desain kita. Nah, di sini kita juga punya direct natural lighting dan direct artificial lighting. Ya, kalau kayak kita misalkan di ruang meeting atau ruang makan gitu ya, itu biasa kita pengen lampu yang langsung nyorot gitu ya, spotlight. Nah, itu namanya direct lighting. Direct lighting ini fungsinya seperti biasa untuk menerangkan gitu ya. Jadi kalau di sini mungkin dia memberikan memasukkan cahaya cahaya matahari yang terang ya. Jadi ruangannya ini cukup terang. Jadi memang di sini kalau kita lihat didominasi sebenarnya cahayanya itu sama cahaya matahari yang dari bagian kiri gitu ya. Sedangkan lampu ini lebih untuk ke aksen aja gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat di ruang makan itu sebenarnya ada bagian dari lampu ini yang menerangi dari sisi diffusing. Jadi kalau kita hanya menggunakan lampu direct doang di sini ya tanpa memanfaatkan diffuse material, itu ruang makan ini akan terlihat seperti ruang interogasi karena orang makan di sana kemudian ada lampu nyorot dari atas gitu ya. Tapi ketika ada diffuse lighting yang terjadi akibat materialnya, nah itu kita melihat bahwa ruangan makan ini sebagai tempat untuk kita beraktivitas, tempat yang less formal, ya tempat yang kita bisa ngobrol, bisa relaksasi gitu ya. Itu salah satu efek psikologisnya seperti itu. Gitu. Jadi pemilihan material itu juga cukup sebenarnya malah sangat-sangat penting gitu kalau kita ingin membuat visualisasi seperti ini. Itu ya. Oke. Nah, kita akan masuk ke seleksi material. Gitu ya. Jadi di seleksi material ini kita melanjutkan yang tadi sudah kita bahas mengenai lighting. Nah, lighting ini sama material itu saling berkaitan. Nah, di sini saya kasih gambar ini lagi. Gambar ini kalau kita lihat itu punya beberapa
material. Mungkin tadi di awal saya udah jelasin ya sebelum ini. Jadi ada yang rough, ada yang glossy, gitu ya. Biasanya kalau kita lihat kayak di gambar ini, mungkin di plafon itu kita menggunakan material yang glossy. Tapi ketika kita melihat di dinding, ya itu hampir semua itu kita menggunakan material yang rough atau material yang matte. Apalagi material yang kayak misalkan kayu, ya material yang misalkan kayak batu, ya apalagi material kaca, material yang hampir tembus pandang seperti ini, gitu ya. Ini fungsinya semua berkaitan untuk memberikan efek lighting yang kita inginkan. Jadi kalau kita lihat dari hasil tanpa difilter sama material, itu biasanya kita lihat di sini ya, di bagian bawah kiri ini, itu ada beberapa sinar matahari yang masuk secara langsung tanpa difilter oleh tirai ini. Nah, ini hasilnya biasanya dia lebih kencang lightingnya. Tapi ketika kita sudah kasih filter dari sisi curtainnya, itu kita bisa lihat eh, efek lighting matahari yang terjadi di bagian sofanya. Itu jadi lebih halus gitu ya. Nah, ini kadang-kadang sesuatu yang bisa kita mainkan ya ketika kita ingin membuat suatu aksen di dalam ruangan. Termasuk yang tadi mungkin kalau kita lihat di sisi dapur ruang makan ini adanya diffuse itu memberikan aksen. Nah, ini teman-teman mungkin sering lihat kalau misalkan kita bikin setup meja kerja di rumah gitu ya, itu ada banyak orang yang menggunakan lampu LED untuk bikin aksen. Ya, tapi LED itu biasanya kan nempel langsung di dinding. Nah, ini kita dan LED itu tidak pakai namanya armatur. Ya, armatur itu yang warna hitam ini. Ya, armatur itu nama lain dari rumah lampu. Jadi kita eh, terutama dalam visualisasi desain itu biasanya kita akan berurusan sama armatur lampu. Nah, armatur lampu itu tidak bisa memberikan efek seperti efek yang instan seperti kalau kita pakai LED. Jadi kalau LED itu dia kan nggak ada armatur, dia begitu tembak cahaya itu langsung otomatis dia kita kasih filter sedikit gitu ya, itu dia langsung melakukan diffusi material, langsung jadi diffuse gitu ya cahayanya. Tapi kalau kita pakai armatur lampu itu biasanya dia kan bentuknya dari metal. Nah, itu kadang-kadang bikin lampu kita kayak misalkan yang di belakang ini ya, itu ada bloom, ya ada bahasa Indonesianya itu silau. Gitu. Jadi kita harus sebisa mungkin untuk me- eh, menyebarkan si cahaya ini ke material lain. Kalau di sini berarti ke dinding. Ya. Nah, bisa nggak sebenarnya armatur lampu ini kita tutup gitu ya supaya dia jadi diffuse? Nah, ini sebenarnya menarik. Tapi jawabannya adalah nggak bisa karena kalau kita tutup gitu ya, diffuse material di sini tuh akan mati. Ruangan cahaya di sini yang ada di belakang ini itu tidak akan bagus secara lighting. Dia jadi gelap, jadi agak-agak suram. Gitu. Jadi dia cahayanya itu nggak bisa menyebar. Makanya kombinasi dari material, kombinasi dari armatur lampu, material lantai itu semua berpengaruh. Nah, material itu ada beberapa. Jadi kalau di sini mungkin kita lihat ya, itu ada rough ya atau kita kenal dengan matte dan glossy. Nah, di sini kita bisa lihat juga biasanya kalau rough atau matte itu biasanya kita temukan di objek-objek yang kayak mungkin beton, ya beton yang kita bikin di lapangan tapi tidak kita finishing apa-apa. Kemudian kayu itu biasanya semi-semi glossy. Kemudian plastik itu udah masuknya ke hampir glossy gitu ya sampai kita masuk ke ranah metal dan mirror. Ya mirror itu biasanya kayak aluminium gitu-gitu ya itu mirror. Tapi ternyata ini secara di gambar kiri itu sebenarnya secara teori gitu ya. Tapi kalau kita lihat di gambar kanan, ini adalah salah satu seleksi material kalau kita di 3ds Max pakai Corona gitu ya. Ternyata material-material kayak wood yang di sini atau kayu ya, yang di sini mungkin kelihatan sebagai eh, masih matte gitu ya. Ternyata dia juga bisa menghasilkan material yang glossy. Jadi kayak misalkan di sini ada high gloss, padahal ini cherry, gitu ya. Terus di sini ada pine ya atau spruce yang high gloss. Nah, pine high gloss ini dipakai untuk apa? Kalau misalkan di sini, misalkan kita ingin plafon yang di sini ya, plafon di atas ini itu uh, glossy karena dia bisa. Jadi gini, biasanya psikologi dalam suatu ruangan itu ya eh, ketika kita menggunakan material plafon yang glossy,
atau yang bisa memantulkan seperti ini ya, seperti di gambar ini, itu biasanya ruangan ini akan kelihatan jauh lebih besar dibandingkan, jadi dia kayak lebih tinggi, lebih bahasa Inggrisnya lebih spacious gitu ya. Eh, ini penting ketika kita punya suatu objek rumah, objek desain yang terbatas, kayak misalkan ruangan ini atau ruangan apartemen. Contoh paling nyata itu kita bisa lihat di salah satu mall di Jakarta, yaitu di Central Park. Ya itu kalau kita lihat di atas tuh ya, itu biasanya kita akan nanti akan lihat, jadi plafon dia itu dia mirror, pakai mirror ini. Ya linearnya, eh, kalau kita bahas dari sisi teori dari materialnya, itu dia berarti satu nilainya, gitu ya, secara pantulannya. Nah itu kalau kita masuk ke Mall Central Park, itu karena dia pakai eh, plafonnya ini berupa mirror seperti ini gitu ya, itu kita jadi ngerasa kalau Central Park itu tinggi banget gitu ya, secara di interiornya, padahal sebenarnya Central Park itu tidak terlalu tinggi gitu, secara dari floor to floornya dibandingkan kalau kita lihat di Mall Taman Anggrek di sebelahnya. Nah itu sebenarnya kalau kita jalan di misalkan di Taman Anggrek gitu ya, itu biasanya kita kerasa dia lebih tinggi. Dia lebih rendah, sorry, dia lebih rendah. Padahal secara kalau kita hitung atau ukur dari lantai per lantai, itu harusnya Taman Anggrek itu jauh lebih tinggi jarak dari lantai ke lantainya dibanding Central Park. Tapi ternyata kita mendapatkan efek yang berbeda. Itu hanya dari material aja, gitu. Jadi itu kita harus perhatikan penggunaan material. Nah, biasanya kalau kita masuk ke 3ds Max gitu ya, itu kita eh, kalau mungkin yang baru belajar itu yang paling basic banget itu kita akan mengenal dua tipe material ya yang paling, jadi ada dua namanya PBR dan physical material. Sebenarnya sama sih. PBR itu artinya physical base reflectance kalau nggak salah. Jadi intinya itu kayak semacam kategori lah untuk material gitu ya, based on real life object ya. Jadi objek-objek real life. Kemudian ada physical material. Nah, biasanya physical material itu dipakai ketika kita punya objek atau material yang kita scan dari dunia nyata. Jadi misalkan makanya di sini kalau kita lihat di gambar yang kanan itu banyak sekali eh, material material yang ada di sini. Jadi ada dari base weight, base color gitu ya. Kemudian ada roughness, ada anisotropi, gitu ya, transparansi dan banyak lainnya. Nah, kemudian kalau PBR itu lebih simple biasanya gitu ya. Cuman sekedar base color, roughness, AO, ya dia hanya mengontrol displacement ya. Opsi-opsi ini biasanya kita temukan kalau kita main game. Jadi kalau main game itu biasanya ada kayak anisotropik itu pasti ya, kita punya ketemu ada bumping ya, displacement gitu. Nah, ini biasanya yang digunakan oleh games gitu ya, di settingan games itu untuk memberikan kita efek 3D padahal sebenarnya materialnya 2D. Nah, itu asalnya dari sini gitu. Penggunaannya boleh yang mana sih gitu ya? Dua-duanya boleh dipakai, tapi harus sesuai sama konteksnya. Jadi kalau misalkan kita punya eh, gambar seperti ini, ya saya kasih dua contoh kategori gambar. Jadi yang di atas itu aerial shot ya atau gambar jarak jauh. Itu kita bisa pakai material yang lebih tidak detail. Jadi contohnya berarti pakai PBR itu ya. Karena apa? Karena kita hanya melihat dia secara overview dari atas, kan nggak tinggi, nggak besar gitu ya. Eh, kita nggak perlu lihat dari satu misalkan beton gitu ya. Kita tidak perlu melihat titik-titik betonnya, tidak perlu melihat bumping betonnya gitu ya. Itu kita tidak perlu pakai. Jadi kita bisa cukup pakai PBR material. Tapi ketika kita menggunakan itu untuk interior, di mana kita di sini kalau di gambar yang bawah itu kita melihat eh, inilah karpetnya gitu ya. Jadi karpet, batasan antara karpet dan lantai itu kalau kita bikin di 3ds Max terus kita tidak berikan dia extrude sedikit atau kita tidak mainkan bumpingnya, karpet ini akan kelihatan dia kayak nyatu sama lantai gitu, dan itu biasanya kita nggak mau seperti itu karena karpet pasti ada ketebalannya kan. Nah, itu kita perlu pakai physical material karena dari banyak opsi ini, jadi dari sisi roughness,
dari sisi diffuse, dari sisi beberapa ada yang pakai scattering, emisi ini mungkin untuk lampu ya, coating weight itu semua akan berpengaruh ke bagaimana desain kita akhirnya akan terlihat di rendering akhirnya. Gitu. Nah ini sorry ini judulnya harusnya kontras ya. Eh, Kok kontras? Harusnya komposisi ya. Jadi kita akan bahas mengenai komposisi. Nah di sini saya punya beberapa gambar gitu ya. Ini mungkin kita udah lihat dari tadi kita pakai objek studi renderan yang ini gitu ya. Ini adalah eh, alternatif komposisi satu, komposisi dua, ya kemudian kita punya komposisi tiga. Ya, jadi ruangannya sama, tapi kita bisa menceritakan hal yang berbeda. Gitu. Jadi kalau ketika kita mau melihat di sini, itu objek utama kita biasanya apa? Yaitu sofanya, kemudian kita punya meja, kemudian kita punya kursi yang di belakang. Gitu ya, sama kita ingin memperlihatkan di sini yang ada kotak ini ya, kotak besar ini biasanya mungkin orang bisa pakai untuk mirror atau untuk yang lainnya. Gitu ya. Kemudian kita juga bisa ngasih lihat di belakang ini misalkan ada figura gitu ya. Jadi gambar ini memang kita bikin untuk memperlihatkan objek-objek apa aja sih yang kira-kira kita bisa jadikan dia fokus. Nah, fokus atau focal point dari visualisasi kita gitu ya. Nah, ini untuk gambar yang ini. Berarti kita fokusnya nanti kalau misalnya kita punya dekorasi, kita bisa kasih dia eh, figura di sini, di belakang juga bisa gitu dan semua terlihat di sini. Tapi kalau misalkan kita pindah ke sini, gitu ya, objek ini berpindah. Jadi kita mau melihat dari gambar ini ya, itu kita mau melihat bagaimana cahaya matahari itu dan si kisi-kisi ini ya, itu melakukan hal yang mereka lakukan. Jadi berperannya di mana? Nah, kalau di sini mereka berarti mereka berperan dalam membuat si bentuk kotak-kotak lighting di sini. Gitu. Nah, itu di situ biasanya kita eh, udah beda gitu ya. Jadi sudah beda tujuan visualisasinya. Jadi kalau mau memperlihatkan terkait lighting, kita harus menggunakan yang dua titik ini karena lebih representatif. Nah, kalau kita lihat yang di sini, itu kita nggak dapat nih. Alasannya kenapa sih bisa terbentuk kotak-kotak ini? Gitu ya. Di sini tidak terlalu bercerita, tapi di sini fokusnya lebih ke arah dekorasi. Kalau di sini kita berfokus ke lighting, lebih kelihatan gitu ya lightingnya. Kita punya yang ketiga. Nah, yang ketiga ini biasanya contoh yang tanda kutip nggak jelas, gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak jelas fokus utamanya apa. Ya, jadi kita kalau lihat dari lighting ini dapat dari eh, apa? Dari figura ini kita juga dapat, gitu ya. Tapi kita dapatnya setengah-setengah. Jadi kebagi dua, gitu. Jadi kebagi dua, kontennya itu tidak fokus, gitu. Nah, ini adalah salah satu yang kita harus hindari. Jadi kalau kita bikin visualisasi, mau di software apapun, apalagi di 3ds Max, itu kita harus bisa tahu dulu kita mau focal point-nya apa. Ya, dan itu menentukan komposisi yang akan kita pakai. Oke, nah ini contohnya. Jadi komposisinya itu, ini mungkin masuk ke bagian terakhir sebenarnya. Jadi komposisi itu berpengaruh sama bagaimana kita memodelkan scene kita gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai authoring software kayak misalkan Revit atau mungkin kita pakai SketchUp atau bahkan AutoCAD pun itu biasanya kita akan memodelkan full satu bangunannya gitu ya sampai atap-atapnya. Nah, perbedaannya kalau kita sudah main di ArchViz gitu ya, itu kita tidak perlu memodelkan semua hal yang kita perlukan. Jadi kita hanya cukup memodelkan yang kelihatan di kamera aja. Kayak di sini ya. Biasa kalau kita lihat di suatu ruang keluarga itu pasti ada kursi, terus ada TV-nya gitu ya. Tapi karena di sini kita tidak akan melakukan shot dari CCTV, ya berarti kita tidak perlu melakukan modeling TV-nya gitu. Oke. Oke. Oke, sebentar akan kita lanjutkan ya.
kan ya. Oke. Nah, jadi kita tidak perlu memodelkan semua hal yang kita rasa nggak perlu gitu. Jadi kayak misalkan di sini perlu ada TV, perlu ada dekorasi yang ada di sisi kiri ya. Itu kita nggak perlu lakukan. Tapi yang saya lakukan di sini adalah ketika saya mau bikin visualisasi seperti ini dengan lighting gini ya, itu biasanya kalau kita di studio foto, itu kan kita kan akan menemukan, nah ya, kita akan menemukan, jadi kita biasanya pakai namanya flash. Jadi flash di belakangnya. Jadi pas kita foto, itu biasanya dijepret, nah itu ada flash masuk gear gitu ya. Nah itu di sini kita ganti dengan menggunakan lighting dari si lampu yang di bawah ini. Atau ada beberapa orang juga yang pakai namanya V-light gitu ya. Nah ini salah satu teknik-teknik yang bisa kita pakai ya untuk memproduksi foto-foto yang bisa digunakan untuk kita memvisualisasikan desain kita. Gitu. Nah, mungkin kalau kita sudah tadi mungkin saya nggak terlalu bahas teknis gitu ya, tapi sebenarnya kita harus melihat juga. Jadi ini back to basics gitu ya. Di market sekarang itu banyak sekali software yang beredar gitu ya. Eh, Tidak hanya Autodesk gitu ya, tapi ada cukup banyak. Nah, ini salah eh, beberapa dari yang ada di market gitu. Jadi kalau authoring itu biasanya kita untuk melakukan desainnya, ya ada yang pakai 3ds Max, mungkin ada yang pakai Maya, ada yang Revit, ArchiCAD, ya bahkan AutoCAD, gitu ya, SketchUp, dan nanti yang bawah ini namanya Vectorworks. Gitu. Nah, itu biasanya dipakai untuk kita melakukan modelingnya lah ya, 3D modeling. Nah, biasanya dari kita hasil 3D modeling itu kita pindahkan ke render engine. Ya, di sini saya tulis visualization gitu ya. Nah, di sini ada banyak. Di sini ada Houdini Engine, ada Arnold ya dari Autodesk. Nah, dari Chaos itu ada Corona, ada V-Ray. Kemudian kita juga punya Lumion. Nah, Lumion ini biasanya banyak dipakai ya sama arsitektur. Eh, Chaos Corona, Corona ini mungkin jarang terdengar, yang banyak itu V-Ray gitu ya. Corona ini sebenarnya salah satu software eh, rendering ya, jadi khusus untuk melakukan rendering di sisi building baik itu eksterior ataupun interior. Itu sedangkan kalau untuk Arnold ya, Arnold ini dari Autodesk memang bisa dipakai, sangat-sangat bisa dipakai untuk building gitu ya. Tapi orang biasanya banyak pakai untuk kita melakukan animasi. Jadi kalau misalnya kita pakai Maya, nah itu biasanya orang udah maunya pakai Arnold. Kalau orang pakai 3ds Max, tujuannya untuk visualisasi arsitektur, biasanya mereka stick ke V-Ray ataupun ke Corona. Gitu. Jadi memang untuk solusi dari Autodesk itu kita tidak harus selalu end-to-end Autodesk. Kita bisa kerjasama sama yang lain. Gitu ya. Nah, ini kita juga punya untuk post production ya berupa Unreal Engine. Ini untuk game ya biasanya ya. Kemudian kita punya Photoshop. Photoshop ya biasa ya untuk melakukan tuning gambar. Kemudian ada juga Flame dan Loop. Nah, dua-duanya ini melakukan untuk positioning, untuk melihat komposisi gambar, untuk bikin efek dan banyak lainnya. Dan mungkin ada After Effect dan lain sebagainya. Ya. Jadi penting dari kita untuk mencoba melihat kira-kira mana yang cocok softwarenya ini sama pekerjaan kita. Nah, kita sudah sampai di akhir gitu ya. Jadi di Autodesk itu kita punya Media dan Entertainment Collection gitu ya. Media Entertainment Collection ini terdiri dari sekitar 7 software gitu ya. Software primary-nya itu sebenarnya ada di Maya, Desmax, Arnold, Motion Builder dan Matchbox. Itu ya sama ada Recap Pro gitu ya. Nah, fungsinya itu beda-beda. Jadi ada yang untuk memang untuk 3D modeling gitu ya kayak Maya, 3ds Max, Matchbox gitu ya. Ada yang untuk animasi itu ada di Motion Builder dan Maya. Kemudian compositioning kayak tadi dibilang ada Flame. Kemudian Arnold Arnold itu untuk rendering gitu ya. Dan flow production tracking ini sebenarnya tujuannya untuk manajemen manajemen project. Biasanya dipakai tidak untuk rendering arsitektur tapi untuk eh, project animasi gitu. Nah, itu biasanya orang pakai gitu. Nah,
eh, untuk 3ds, jadi kalau yang tertarik menggunakan 3ds Max dan Arnold gitu ya, atau Maya dan Arnold, itu sebenarnya kita dari Autodesk itu punya solusi ya, berupa yaitu tadi media entertainment. Itu ketika kita sudah purchase media entertainment, itu kita bisa melakukan langsung melakukan rendering dan dapat rendering engine-nya gitu. Jadi ini mungkin sesuatu yang harus dicoba eh, untuk masing-masing orang gitu ya. Tapi biasanya orang itu banyak yang menggunakannya itu kalau untuk konteks visualisasi arsitektur ya, kita biasanya 3ds Max ya di sini. 3ds Max, kita lanjutnya itu nanti biasanya ke V-Ray atau Corona gitu ya. Kemudian mereka akan langsung masuknya entah ke Flame atau nggak ke Photoshop. Begitu kurang lebih workflow-nya gitu ya. Untuk yang murni visualisasi arsitektur gitu. Jadi tidak termasuk dengan bikin gambar kerja arsitektur dan lain sebagainya. Oke, kurang lebih seperti itu materi kita hari ini. Jadi memang kita tidak terlalu banyak teknis ya, tapi saya lebih menekankan bagaimana cara kita memaksimalkan ya si 3ds Max software ini untuk kita melakukan visualisasi visualisasi arsitektur dengan baik gitu ya, dengan beberapa teori yang tadi saya sampaikan. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya. Coba saya stop share dulu. Kayaknya tidak ada ya. Oke, nggak masalah. Kalau gitu kita selesaikan webinar hari ini. Itu ya, saya kembalikan ke KZ. Oh ya, nanti untuk feedback form silakan boleh diisi ya untuk kalau misalkan ada masukan atau pengen ngasih request gitu ya ke depannya pengen diadakan webinar Pak. Gitu ya. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Mas Nathan atas presentasinya. Baik, dari Bapak-Bapak dan rekan-rekan sekalian, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan dari materi yang telah disampaikan hari ini terkait 3ds Max dan juga Media Entertainment Solution? Sambil menunggu, ada link feedback form yang sudah saya bagikan di kolom chat. Mohon untuk bisa diisi bagi Bapak Ibu sekalian dan memberikan penilaian terhadap materi kita hari ini. Ya udah, ntar jawabannya bisa kita buat lagi ya. Yuk. Kalau ada yang ingin bertanya, mau open mic langsung, boleh dipersilakan karena kita juga masih memiliki waktu. Sambil menunggu, boleh diisi feedback formnya terlebih dahulu. Oke, apabila sudah dan tidak ada pertanyaan lagi, maka webinar hari ini akan segera kita akhiri. Terima kasih bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang telah mengikuti Autodesk Webinar Series hari ini tentang 3ds Max dan juga Artpad Solution dari Media Entertainment Collection. Dan sampai bertemu di webinar series berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi yang menjalankan, semoga diberikan kesehatan dan kelancaran sampai akhir. Selamat beraktivitas kembali. Selamat siang. Ya.